Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita banggakan, yang kita cintai, para pengurus dan anggota dari Risma EMAJT dan juga Ketua serta Takmir Masjid Agung Jawa Tengah. Yang ketua sekarang Mas Adit, Mas Nanang wakil, dan Mas Anis yang pensiunan. Dan juga semua dari pengampu dari Risma MAJT yang semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan, dan keinginan selalu yang kuat, semangat, tekad, dan masuk juga nekat untuk ambil bagian di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW, terutama memakmurkan salah satu rumah Allah Masjid Agung Jawa Tengah ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat majelis yang dirahmati oleh Allah, termasuk saudara saya Pak Hermanto. Niku monggo maju boleh Pak Hermanto. Kalau ada Pak Hermanto. Dan semua yang hadir, yang semoga kehadiran kita adalah merupakan bagian kenikmatan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih hamba-hambanya untuk dimuliakan menjadi hamba yang namanya menjadi bagian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hamba-hamba tersebut Allah muliakan, saat tersebut namanya Allah bukakan pintu langit dan Allah turunkan rahmat di majelis tersebut. Hamba-hamba ini mendapatkan kemuliaan karena mengikuti manusia yang mendapatkan julukan dari Allah rahmatan lil alamin, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah yang memuliakan kita menjadi bagian dari umat yang dimilih oleh Allah sebagai umat rahmatan lil alamin, yang semoga setiap dari kita adalah orang yang cinta dengan rahmat, orang yang senang dengan rahmat, orang yang bahagia dengan rahmat, dan kita diizinkan oleh Allah menjadi bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang kalau orang berada di belakangnya maka orang tersebut berada di dalam rahmat Allah, dan kalau orang tersebut mengikuti terus Nabi maka menjadi bagian pemancar-pemancar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semoga dengan berkah salawat kita dijadikan pula bagian dari umat Nabi yang mendapatkan rahmat dan menyebarkan rahmat, dan di antara rahmat yang kita minta kita diizinkan dan diakui sebagai umat Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi dunia sampai surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, pahamilah, mengertilah bahwa sesungguhnya para kekasih Allah, berarti orang-orang yang dipilih menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak gampang, enggak mudah, tantangannya berat, sulit, tapi mudah bagi orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan oleh Allah? La khaufun, tidak ada rasa takut. Padahal mereka punya rasa takut, tapi Allah buat pada mereka la khaufun, mereka nggak takut. Wala yahzanun, mereka nggak punya rasa sedih. Illa kecuali sama Allah urusannya. Takutnya sama Allah, sedihnya karena Allah, pokoknya cuma hubungannya dengan Allah. Ngikutin siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Harisun bil mu'minina raufur rahim. Khawatir, sedih,
melihat keadaan umat, keadaan orang-orang yang beriman, dan ingin mendapatkan bagi orang-orang yang beriman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka orang-orang yang istimewa ini disebut wali Allah, walinya Allah, kekasihnya Allah, yang kadang maaf ada sebutan di kita la ya'riful wali illal wali. Enggak tahu orang itu disebut wali kecuali yang ngomong juga wali. Makanya ini awake dhewe kadang nunjuk wong, "Ih ki wali ki." Lah awakmu berarti bener. Sering kita gitu. Wah, ini wali nih, Beb. Oh, berarti awakmu wali berarti. Ya untuk bocoran lah yang ngono ya. Kita dapat bocoran. Tapi sebenarnya begitu. Wali yang benar, dia tahu siapa wali-walinya Allah. Tapi kalau yang wali-walian, nah itu yang berat, model wali-wali daya ini. Ini ngejak ruwet pasti biasanya. Tapi kalau wali, tahu dia. Apalagi pimpinannya siapa, komandannya siapa, dia tahu. Karena apa? Karena Allah yang nentukan. Dan itu telah aturan. Ada komandannya mereka, ada pimpinannya mereka, ada makom yang lebih tinggi dari mereka. Karena apa? Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tingkat takutnya sama Allah itu tinggi. Pimpinannya siapa? Jelas pokoknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena beliau telah menyatakan, inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini manusia yang paling takut sama Allah. Padahal beliau makhluk paling dicintai oleh Allah. Tahu jaminan nikmat dari Allah. Bakal dapat surga yang paling kaya apa beliau tahu. Sudah berjumpa dengan Allah. Dia akui, disayang, dicinta. Bahkan dalam riwayat tentang Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya Nabi saat berjumpa dengan Allah, ada percakapan, satu riwayat yang percakapan bahwa Nabi ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, dunia milik siapa, arsy milik siapa, surga milik siapa. Semuanya Nabi menjawab, milikmu ya Allah. Saat Allah bertanya, aku milik siapa, Nabi malu. Padahal Allah berikan jawaban, untuk orang yang berselawat kepadamu aku menjadi miliknya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Untuk orang yang berselawat kepadamu aku menjadi miliknya. Berarti bukan karena orang yang selawat, tapi karena yang diselawati. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pangkat yang tinggi, tapi mengatakan, tapi aku takut sama Allah. Takut aku. Takut kalau aku keliru. Takut kalau aku salah. Takut aku tidak paham apa yang diminta sama Allah. Sehingga Allah pun menjamin bahwa apa yang dilakukan Nabi, apa yang dijalankan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya hidayah, taufik, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya mereka para wali pangkatnya juga kadang beda. Seperti salah satunya guru kami Sayyidina Al-Habib Umar mengatakan, wali ini kadang bagaikan bunga-bunga yang ada di taman bunga. Kalau bunga kabeh abang kabeh, ya kita seneng. Tapi sedelok bosen abang kabeh kok. Tapi ada merah, kuning, jingga dan macam-macam warna, sehingga kita lihat sini asyik, lihat sini asyik, nggak ada bosennya. Itu pangkat yang Allah berikan kepada para aulia. Kenapa? Mereka istiqamah dalam ibadahnya. Ibadahnya dalam ketaatannya kepada Allah. Makanya kalau bab takwa, kalau tidak salah iki ya, kalau tidak salah, kita akan sering dengar takwa itu katanya naik turun ya. Iya. Ya Mas Adit ya. Takwa itu naik turun. Tapi ada takwa yang lempeng, ada takwa yang selalu naik, juga ada takwa yang selalu ini bahaya iki, selalu turun jeglek babar. Takwa yang naik turun ya kayak kita ini. Kita ini sebenarnya kita tahu kita ini takwanya kita ini sebenarnya kayak apa kita tahu. Contohnya apa? Kalau kita mau sholat semangat, seneng dalam keadaan yang gembira, riang, oh itu takwanya lagi baik tuh. Lagi bagus tuh, sinyalnya 100%, baterai penuh. Tapi kalau mangkatnya rada aduh, wah keren naik, kusiah. Oh iki sinyalnya blebet iki. Naik turun nih sinyal. Apalagi kalau baterainya kurang. Itu sebenarnya kita tahu.
Kita berangkat ngaji seneng dalam keadaan gembira, oh itu sinyalnya bagus, takwanya bagus. Itu naik turun kita tahu sendiri, sebenarnya nggak perlu orang lain, kita sendiri bisa nilai kita, diri kita. Tapi kalau takwa yang selalu naik, para aulia, para kekasih Allah. Kenapa? Ibadahnya tetap, tapi kedekatannya sama Allah makin naik terus. Terkadang sebagian mereka mulia nggak ada yang pernah turun. Tapi kalau yang turun terus, nuruti hawa nafsu. Ketoknya munggah ternyata turun. Ini yang bahaya. Lah, wali itu bukan satu hal yang pangkat kecil. Pangkat pemberian dari Sang Maha. Pelantikannya juga dari Sang Maha. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah nyatakan di ayat yang lain, alladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wala tahzanu, sampai akhir ayat. Mereka hamba-hamba Allah yang telah menyatakan saya bertuhankan Allah. Alladzina qalu rabbunallah. Mereka yang telah menyatakan bahwa Tuhannya Allah, summastaqamu, lalu mereka istiqomah dalam bertuhankan Allah. Berarti menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat kerebutan royoan medun kabeh iki. Merubung orang ini dan membawa kabar gembira, alla takhafu wala tahzanu. Wis gak usah wedi, gak usah bingung. Malaikat yang royoan ngerubung orang ini atas perintah dari Allah. Maka dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Berarti punya pangkat istiqomah. Lagi kira-kira awake dhewe tahu istiqomah ra ya? Hah? Istiqomah ini ngomongnya gampang jan pol. Nglakoni ini subhanallah, ada aja cobaannya. Tapi kalau orang sudah bisa istiqomah, makanya ulama-ulama dulu kalau ngajarin istiqomah enggak banyak-banyak. Salat sunnah iki 2 rakaat. Baca ini 10 kali. Wes jalankan. Enggak perlu banyak-banyak, tapi kalau sudah istiqomah nanti naik. Dan bahkan tetap menungso niki mahal khata' wan nisyan, ono laline, ono salahe. Tapi nek istiqomah, laline ditutup kali Gusti Allah. Salahe ditutup kali Gusti Allah. Itu berkahnya istiqomah. Lah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu wali min auliyaillah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat Sultanul Auliya, Qutbul Auliya, Qutbur Rabbani. Sebutan-sebutan dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang pimpinan wali di zaman-zamannya, pangkat yang tinggi yang Allah berikan kepadanya. Satu jabatan yang bukan main-main dan banyak. Kalau dibilang karohmahnya enggak ketulungan. Dan sebenarnya banyak ulama-ulama wali besarnya Allah yang mastur, enggak kelihatan. Bahkan ada masyhur, ucapan masyhur di antara para aulia, al-masyhur ala barakatil mastur. Sing terkenal niku pikantuk berkahe wong-wong sing ora terkenal. Jadi nek suruh milih yang mana kita? Hah? Milih yang masyhur apa mastur? Enak milih mana? Wis ora masyhur ora mastur gawe dhewe gimana? Masyhur ya ora, mastur ya ora, ngka ibadah ya awake dhewe kumat-kumatan. Tapi mereka aulia Allah itu mereka orang-orang yang rajin dan istiqomah dalam ibadah. Dan sebagian dari mereka mendapatkan kemuliaan dari tarbiyah pendidikan pertamanya, dari kecilnya didikan keluarganya bagaimana. Banyak para aulia yang dari didikan dari orang-orang soleh yang menjaga. Contoh Ibn Arabi atau Abdullah Ibn Mubarak yang dikenal dengan sebutan Ibnul Mubarak. Itu kan hasil dari apa? Ayahnya menjaga diri, tidak mau kemasukan makanan sedikit pun yang haram. Nggak pernah. Sampai ada cerita kan, riwayat cerita tentang orang yang kerja di kebun. Pernah dengar? Kerja di kebun, terus yang pemilik kebun datang, yang kerja ini suruh ngambilkan apel yang matang, yang manis, maka dibawakan apel, tapi ternyata tidak ada yang manis, asem.
Lu ditanya, lo kok enggak pernah tahu yang manis kayak apa? Enggak tahu. Lo kenapa? Karena saya cuma perintahnya jaga. Enggak ada perintah nyoba. Itu putranya jadinya itu Ibnul Mubarak. Sampai akhirnya dinikahkan sama pemilik kebun. Sing mau anak ayu padahal Ibnul Mubarak nek jarine iki Abdullah bapaknya Abu Baroknya ini terkenal katanya wajahnya welek, iteng, dikawinno kalau sing wayu sugih sak macam-macamnya. Kenapa? Melihat kejujurannya. Sehingga keluar anak yang mulia menjadi wali min auliyaillah. Yang menjadi cerita kalau haji ada cerita 6 orang yang diterima hajinya, 6.000 orang berangkat haji yang diterima cuma 6 orang. Itu dari itu Abdullah bin Mubarak. Dari hasil seperti itu. Sayyidina Imam Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib itu juga dari masa nikah ayahnya menjaga dari yang haram, ibunya jadi menjaga yang haram sampai kehamilannya jaga yang haram, keluar jadi anak seorang yang mulia, saleh, buta, tidak ada masalah, hatinya dibuka sama Allah, menjadi seorang yang di zamannya juga mendapatkan makom yang tinggi. Begitu pula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu warḍah. Dapat tarbiyah dari ibunda yang salehah. Didikan seorang ibu. Syekh Abdul Qadir lahir dari keluarga yang pas-pasan. Ibunya punya harta warisan sedikit digunakan untuk kebaikan Syekh Abdul Qadir masa kecilnya. Tapi didikannya didikan istimewa, didikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk merupakan sifat yang mulia yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, yakni apa? Jujur, nggak boleh bohong. Kan kita baca riwayat Syekh Abdul Qadir ini seperti anak-anak, namanya anak-anak ya kadang ada mainnya, lari ke sananya, ini. Tapi ada waktunya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diajak. Sayyidina Al-Habib Umar itu cerita, ada keluarga yang punya anak-anak yang kakak-kakaknya sudah dididik ibadah sehingga sibukannya ibadah, ya, baca kitab, baca Quran, baca dzikir, saudaranya juga gitu. Punya anak kecil yang paling kecil, mau ngajak main bapaknya dilihat lagi di sejadah sholat, mau ngajak ibunya main, ibunya lagi baca Quran, mau lihat kakaknya main, ternyata kakaknya juga baca Quran, mau ngajak kakaknya yang satu lagi baca kitab. Akhirnya dia bingung, ya duduk di sebelahnya ikut ngaji Quran, ikut dikiran, ikut sholat. Yang dilakukan kebiasaan orang-orang senajan kadang awalnya gak ngerti sini, tapi suwi-suwi dadi kebiasaan diisi dadi. Lah awake dhewe ora tau dibiasakno ya ora takal dadi. Nah, itu Syekh Abdul Qadir, seorang yang istimewa dengan didikan yang istimewa. Karena ada ulama ini, wali ini ada 2 pangkat. Ada yang wahbi, ada yang kasbi. Bukan wahabi nggih, kerirune ribut rewel malah marahi rame. Wahbi, kasbi. Wahbi itu pemberian, jatahe pangkate wali. Meh melayu kaya apa, meh melayu cul kaya apa, tetap ketarik bakal dadi wali. Kasbi dari usaha yang pelan-pelan dari bawah ngesot sampai bisa berdiri. Kan makanya ada ulama-ulama yang dulu asalnya dari orang bedugal, orang yang ancur. Ada enggak? Ada kan? Siapa contohnya? Ada yang dikatakan Sunan Kalijogo. Banyak. Dan itu karena dulunya belajar terus semrawut balik. Karena waktunya kembali diminta sama Allah. Orang-orang yang istimewa. Ada yang kasbi dari awal dia biasa, ada yang keturunan dari orang soleh, ada yang dari biasa sampai awal sampai pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Abdul Qadir ini tarbiyah yang indah dari orang tua. Ibunya punya harta warisan yang sedikit pas-pasannya itu disimpan, dijaga. Ini milik Syekh Abdul Qadir biar digunakan. Sampai Syekh Abdul Qadir tiba waktunya pingin mondok carane awake dhewe. Mondok berangkat.
Maka hartanya disimpan, dijaga. Karena cerita ini berhubungan mau tidak mau dengan Syekh Abdul Qadir. Berangkat mondok, ibunya pesan-pesan, barang-barang disiapkan, uangnya ini disimpan diwanti-wanti karena satu-satunya harta dan ini dari halal warisan bapaknya, disimpankan di bawah ketiaknya istilahnya, di bajunya di bawah ketiak dijahitkan, ngumpet. Takut kalau jatuh, karena masa itu banyak perampok di jalan, takut kalau dirampok. Ini modal satu-satunya, harta satu-satunya yang bisa digunakan untuk bantu dia dalam menuntut ilmu. Padahal sampai remajanya, sampai tuanya masa di pondok itu katanya yang riwayat saya dapatkan termasuk dari para ulama, cerita Syekh Abdul Qadir ini kalau naruh uangnya di gini sampai koncone disilakan monggo menjiko monggo. Iki ono ra ya sing kaya ngono ya? Ada enggak ya? Naruh uangnya taruh gini tulisannya mau ngambil monggo, ada enggak ya? Yang iso diumpet ke sak ngumpet-ngumpet ya. Jadi kan orang udah istimewa, enggak kepikiran dunia. Saat berangkat ibunya pesan-pesan, ibu cuma minta satu, jangan sekali-kali bohong. Ojo ngapusi, jujur. Lawan katanya balik jujur. Berangkat, ikut rombongan. Di tengah jalan benar dirampok. Masa-masa itu banyak perampok di jalan. Dirampok. Ya, perampok lihat anak kecil pakaian biasa, paling ora duwe jar kira adik. Yang bawa barang diambil semua, bariskin sini ini ambil barangnya. Ada satu orang lewat nanya, "Hei nak, kau punya apa?" "Duit." "Tenan." "Tenan." Cacili kan biasanya ngomong karepe dhewe ya biasanya. Iki ceritane kaya ngono lah misane. Alah bocah-bocah setinggal. Satu lagi lewat, nak, kau ngapain di situ? Emang kau bawa apa? Bawa uang toh pak? Tenan. Di mana? Ini. Alah bocah cilik paling ngapusi. Sampai 3 kali ditanya, kau punya uang? Ya ngapain di situ nak? Ini perampokan. Iya pikiran, rampok pak, tapi aku gak paham maksudnya apa ki perampokan. Ini. Kau punya apa? Uang. Di mana sini? Loh, iki bocah kok gak wedi. Uangnya sudah aman kok malah ngomong. Mulai Allah nih yang nyentuh. Ini Allah campur tangan di sini. Orang dibuat, kok bisa anak ini kok ditanya bilang dia punya uang di sini. Padahal nggak ada yang lihat dia, nggak ada yang ngurusin dia. Penasaran, lapor dia sama komandan. Ternyata perampok ini ikut tertib. Orang apa? Nggak main sendiri, tetap nurut komandan nih. Lapor, komandan lapor. Kenapa? Ada anak kecil katanya punya uang. Loh, tenan toh, tenan. Mana itu? Ayo, deloi. Komandannya datang. Nah, siapa namamu? Abdul Qadir. Mau kemana? Belajar. Di mana? Pondok. Cah, iki wajahe kaya ngene kaya iki, gak duwe apa-apa. Jare nduk duwe to, Pak. Kamu apa? Mondok ya? Punya uang? Punya, Pak. Dilihat, gak ono kantonge. Dulu kan kantongnya model iketan tok wis itu. Uangmu di mana? Ini, katanya. Ini, Pak. Iya. Di situ subhanallah, terus nanya si ketuanya komandannya perampok, "Loh nak, kau ini sudah selamat, kenapa kau ndak diem aja?" "Loh, lah bapak sing takon no," carane kan ngono. "Bapak takon ya tak jawab." "Loh nak, kan seharusnya kau ndak perlu jawab, kau punya uang." "Loh kan ini bapak yang nanya." "Lah harusnya kau bisa ngapusi, kau bisa berbohong." "Oh ndak bisa pak. Ibu saya wanti-wanti, saya tidak boleh bohong." Di situ Allah menyentuh hatinya komandan perampok. Nangis si komandan. Komandan tadi tidak meneruskan pertanyaan, nangis dia ngomong, "Ya Allah, sudah berapa tahun saya bohong kepadamu? Berapa tahun saya membohongi orang? Berapa tahun?" Nangis jadi tobatnya. Maka termasuk catatan sejarah pertama kali mondok, pertama kali buat orang tobat Syekh Abdul Qadir itu. Si komandannya, "Ya Allah, saat ini aku tobat dan aku tidak akan melakukan lagi. Aku tobat 100%, taubatan nasuha, aku mau ikut anak ini." Akhirnya dia ngikutin Syekh Abdul Qadir. Lah konco-koncone sing perampok geger to. "Lho Dan, jenengan komandan kok tobat terus aku piye?" "Lho sak karepmu, ora iso aku tobat bareng-bareng." Akhirnya sak rombongan tobat karena Syekh Abdul Qadir, masa kecilnya.
Di dalam riwayatnya, di masa bayinya diberikan kelebihan sama Allah. Diberikan kelebihan sama Allah apa? Syekh Abdul Qadir ini bayi yang masih menyusu, tapi subhanallah setiap bulan Ramadan diberikan kemuliaan Allah dan tercantum di manaqib beliau itu kalau sudah mulai terbit syuruk, masuk waktunya subuh, beliau tidak mau nyusu. Dikasih jam gini tidak mau, matahari jam gini tidak mau, sampai tengah matahari tidak mau, dibilang sampai tidak bilang, loh ini anakku apa gak ngeleh, gak lapar, tidak mau nyusu. Tapi kalau sudah masuk waktunya seperti adzan maghrib, matahari tenggelam, mau nyusu dia. Sehingga dalam riwayat dikatakan Syekh Abdul Qadir sampai jadi rujukan masuk puasa sama batal puasa. Kelebihannya salah satu karomah kecil yang Allah berikan di masa bayinya Syekh Abdul Qadir. Masa belajar dengan tujuan mau cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa remaja, masa belajarnya tujuannya cari ilmu, sehingga saya sering ngomong sama teman-teman, nek urusan akhirat geragaso, geragas itu bahasa Indonesianya apa? Tamak. Nek urusan akhirat geragaso, nek urusan dunia ojo geragas. Nek zaman saat ini kan kuali, dunia rata-rata dong geragas top, nek akhirat cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah ngaji, alhamdulillah, masya Allah. Saya pernah datang ke sana sekali, alhamdulillah, oh bener, alhamdulillah. Tapi rak geragas, nek dunia, geragasnya top. Kebalik, nek urusan akhirat urusan dunia, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Syekh Abdul Qadir ini urusan akhirat, urusan ridha Allah, tidak mau main-main dia. Ada ulama datang ingin cari berkahnya. Kenapa? Karena ulama ini punya kelebihan masing-masing. Para wali Allah, para ulama ini punya kemuliaan yang Allah berikan masing-masing. Mereka punya warna. Kadang lukisan dikasih putih tok, kurang hitam coret siti, kurang merah kasih merah, kurang kuning kasih kuning, kurang hijau kasih hijau. Sehingga akhirnya hasil lukisannya top, excellent. Itu Syekh Abdul Qadir seperti itu. Ada ulama orang soleh mana? Selama ada izin dari gurunya, nah itu pokoknya gitu. Sumber pokoknya di guru. Jari ini guru niku digugulan niku zaman biyen jari ini digugulan ditiru. Nek zaman saat ini digugulan tinggal. Sing ngomong sapa mau? Krungu aku. Itu zaman dulu katanya guru itu kalau saya zaman belajar niku guru digugulan ditiru. Saiki digugu tinggal. Jadi guru ini patokan, sudah kau punya guru ini sumbermu sudah. Makanya cari guru jangan main-main. Cari guru hati-hati. Kayak golek guru luweh teko golek jodoh. Karena ini yang menghantarkanmu ke surga. Yang mengarahkanmu kepada Allah, yang menghantarkanmu ke pintu Nabi. Guru cari yang benar-benar. Nah makanya Syekh Abdul Qadir semuanya dengan izin guru. Dia sowan, ada ulama yang sowan, ada ulama ini sowan, ulama ini sowan, pingin dapat berkah, pingin tambah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pingin tambah dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan dalam salah satu ucapannya ana naibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa warithuh. Aku ini cuma naibnya Rasulullah, aku cuma neruskan Nabi Muhammad. Wa warithuh, dan aku dapat warisannya Nabi. Apa? Ilmunya Nabi, syariatnya Nabi, sunnahnya Nabi, adabnya Nabi, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Alhamdulillah aku dapat, aku cuma neruskan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya mengajak kalian untuk beriman kepada Allah. Itu Syekh Abdul Qadir. Salah satu cerita yang kami dengar tentang Syekh Abdul Qadir dari guru kami Al Habib Umar. Syekh Abdul Qadir itu kadang paling senang paling zikir ya Allah. Jadi kadang beliau kalau jalan tahu-tahu duduk atau di satu tempat baca ya Allah ya Allah, nanti orang-orang pada ikut, sampai ribuan orang ikut. Tenggelam dalam memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Abdul Qadir ini salah satu karomah yang diberikan Allah, sebagian karomah yang Allah berikan kepada Syekh Abdul Qadir seperti kemuliaan ada dari mukjizatnya Nabi Muhammad. Apa? Gak pernah ditempeli laler. Laler gak pernah nempel ning Syekh Abdul Qadir. Nah awake baik habis mandi atau tidak, subhanallah laler ki seneng. Sing kurang ajar ki laler janjane.
Syekh Abdul Qadir enggak, termasuk Al-Faqih Muqaddam, guru kami Al-Habib Umar mengatakan seperti itu. Dan salah satu karamahnya apa? Beliau kalau ngomong enggak butuh speaker ini. Yang paling belakang sama paling depan dengernya volumenya sama. Ajib ya. Kalau kita pakai mic, yang sebelah sana sama yang depan sini deket salon nggak sama. Apalagi yang nempel salon keberbeken malahan. Itu mukjizat, termasuk mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah khutbah di Padang Arafah di depan 100.000 sahabat yang ikut haji saat itu. Rasulullah nggak pakai mic. Tapi dalam riwayat diterangkan di sirahnya Nabi bahwa yang paling belakang sama yang paling depan volume dengarnya sama. Termasuk Syekh Abdul Qadir. Karena zaman dulu belum ada mic, belum ada pengeras suara. Tapi subhanallah Allah berikan seperti itu. Terus Syekh Abdul Qadir ini masa remajanya silaturahim, dilalah ada satu kesempatan dengar di sana ada orang alim besar, wali, kasyif. Artinya kasyif ini tahu keadaan kita. Tidak ada hijab. Jadi awakmu tingkah lakune kaya apa, cilikane kaya apa, sing mbok tutupi ya apa, engko gedemu kaya apa, iki subhanallah dibukakan sama Allah. Yang bukakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, Syekh Abdul Qadir kepingin ada dua orangnya. Ayo kita ke sana. Tapi yang dua ini delalah niatnya kurang ajar. Yang satu Syekh Abdul Qadir niatnya tulus mau cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berangkat bertiga. Nek jalan ceritanya ngobrol-ngobrol. Wah, pokoknya aku tak tes pokoknya. Yang dua ngomong gitu. Aku pokoknya tak tes. Iki tenanan wong alim apa cuma ngaku-ngaku. Kita kan senengnya gitu ya. Kita kan seneng ngono ya. Ya awake dhewe kan kadang rodok wali ning ya ora ono sing ngakoni ngono lah. Tak tes pokoknya. Sing koncone ngomong. Koncone temennya itu memang orang alim, ahli kitab, bukan ndak, ahli kitab top, pinter, cerdas. Tapi sombongnya itu loh. Yang satu juga gitu. Oh iya, aku yang ngetes. Ojo-ojo iki mang alah wis kadung ben terkenal ngono lho. Ben viral. Pengin delok wong-wong akeh iki paling macam malah biasa paling kok tak tesi tak delok. Delokan kon ketok gobloke ngono ta. Jadi yang dua niatnya ngetes, si Abdul Qadir ditanya, "Ki niatmu apa?" Aku pokoknya golek berkah, pengin pikantuk ridhone Gusti Allah. Ben aku ki njaluk ilmu ki ilmu yang saya dapatkan ini benar-benar manfaat. Yang saya bisa ini benar-benar nuntun kepada Allah dan saya menjadi bagian rahmatnya Allah. Sudah itu aja. Berangkat bertiga. Alhamdulillah ketemu wali tenan. Bukan main-main. Yang satu belum ngomong ditembak langsung. Kau datang ke sini mau ngetes aku ya? Kau punya pertanyaan begini. Ketahui. Kau nanti mati bukan Islam. Kau mati dalam keadaan kufur, kau sudah murtad. Oh kira wali. Wali ki ngomongnya gak koyo ngene. Sar itu wali. Yang satu dia ngomongin, kau juga. Kau mati, nanti mati dalam keadaan urusanmu dunya tok. Ra ana urusane belas di akhirat, ilmumu gak ana manfaate. Iki wong ngono-ngono. Aku ki apal zubat, apal iki iki ngarang tok iki. Yang satu lihat Syekh Abdul Qadir, amma anta. Kalau engkau istimewa. Kau memang orang pilihan. Nanti akan tiba masanya kau mengucapkan kalimat seluruh lehernya wali di bawah telapak kakiku. Syekh Abdul Qadir nanti diomongkan gitu tuh, dikasih sama orang ini, sama wali ini. Kau nanti akan tiba masamu saat kau dapat pangkat pimpinannya para aulia, sultanul aulia. Nanti kau akan mengucapkan kalimat semua lehernya wali di bawah telapak kakiku. Koncone luru, wali ya saiso sangkir. Serasane. Syekh Abdul Qadir amin, dimaafi ini dua teman saya dimaafi. Yes, biasa ngobrol jelas pulang. Subhanallah bener. Yang satu temannya tadi dibilang murtad, akhirnya lulus dadi wong iki termasuk kaya istilahnya dadi muadzin. Nyekel masjid, megang masjid, majelis dan macam-macam muadzin masjid. Lah masjid dulu kalau mau adzan kan naik ke menara. Sekarang kan tinggal cetek. Allah, enak kan. Dulu kan naik ke atas cik baru adzan di atas. Lah saat naik adzan ke atas, dia ngelihat satu wanita yang cantik.
Nah itu biasanya kan pandangan ini termasuk panah-panahnya iblis. Asmara enak masa dia. Iblis yang main. Asmara tapi yang komandannya iblis. Saat lihat wanita ini langsung seneng. Ada nih ora iso konsentrasi. Wis sopo kuwi ya? Candi kuwi. RT piro ya? Aku baru ngerti. Wis gak iso konsen. Selesai langsung cari informasi. Anak siapa itu? Anaknya fulan, orang Yahudi. Bukan orang muslimah. Wes kadung penasaran, seneng. Ya apa iki? Waduh. Akhirnya ditekat-tekat kenal, si anak ndak mau macem-macem, gak ono pacaran, ndak boleh. Bapaknya bilang, oh ndak ada. Ya Pak, kalau boleh saya mau tak peelah anakmu, tak ngancani aku urip, bantu saya. Oh silakan ndak apa-apa, tapi asal kau ikut agama saya, karena anak saya tidak saya kasihkan kepada orang luar. Bingung dia. Akhirnya subhanallah keluar dari Islam. Dia nikah, meninggal. Sing diomongke wali mau dadi meninggal dalam keadaan murtad. Satu temannya selesai mondo, masya Allah dia ya biasanya kesibukan terus dagangannya sukses, laris manis, perniagaannya sukses, dia bisa setiap usaha sukses, kesibukannya akhirnya ya matinya dalam urusan dunia, urusan ibadahnya, urusan kebaikannya subhanallah tidak ada. Si Abdul Qadir makin dikenal orang, alim, soleh, wali, karomahnya di mana-mana dikenal sebagai orang baik, jadi rujukan. Semua orang pengen datang, sampai ini macam-macam banyak karomahnya. Sehingga saat tiba dapat pangkat seperti tadi disatakan Sultan Aulia, beliau mengucapkan semua lehernya para aulia di bawah telapak kakiku. Saat itu yang namanya para wali nundukkan kepala semua, memberikan penghormatan. Yang saya diceritakan banyak, termasuk ada satu wali orang soleh ngajar di depan majelis dengan murid-muridnya, tahu-tahu nundukkan kepala. Maka muridnya ada bertanya, ya Syekh kenapa, apa yang terjadi, antum gak enak badan? Tidak, Syekh Abdul Qadir sedang mengucapkan semua wali di bawah telapak kaki, maka kami memberikan penghormatan kepadanya. Gak tahu ketemu tapi sokoyok ngono. Karena apa? Ya alamnya wali kadang tidak seperti alamnya kita. Rak batas kadang ono jarine ilmu ngelempit bumi, itu bukan alam kita. Oh awakmu maca ya hayya qayyum ping 100.000 rak bakal iso dudu rak yakin. Terkadang orang biasa dapat maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bisa. Kalau wali emang diberikan oleh Allah karomah. Orang yang dicintai sama Allah diberikan karomah. Di masa sahabat, di masa Nabi, sahabat banyak yang punya karomah. Dalam riwayat disampaikan ada beberapa sahabat yang kalau habis sholat isya itu pulang tongkatnya bercahaya, gak nganggo baterai, tongkatnya keluar cahaya. Nanti saat pisah yang satu belok kanan, yang satu belok kiri, dua-duanya tongkatnya bercahaya. Itu tidak ada yang geger. Tongkatnya metu cahayane, itu tidak ada. Karena mereka cuma tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala, tambah menambah imannya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir ini satu pangkat yang tinggi diberikan oleh Allah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayatnya disampaikan dan nasihatnya banyak sekali. Termasuk beliau mengatakan tidak boleh orang memberikan nasihat untuk pengarahan kecuali orang yang dimuliakan dengan ilmu. Wa siyasatal muluk, siasat seorang raja. Wa hikmatal hukama, dia mempunyai ilmu hikmah. Jadi kenapa? Karena orang yang memberikan nasihat petunjuk itu jadi rujukan, ora serampangan. Dan Syekh Abdul Qadir belum pernah memberikan penghormatan kepada istilahnya orang-orang yang memangku jabatan di dalam majelisnya, tidak pernah. Kecuali beliau masuk ke dalam dulu baru keluar. Jadi kalau langsung berdiri di majelis gini, tidak pernah. Masuk ke dalam dulu. Kenapa? Menghormati kemuliaan majelis. Pangkat tinggi yang diberikan oleh Allah. Dan akalnya ini, siasatnya diberikan sama Allah kebukaan luas. Karena kalau berdiri tidak ada masalah, penghormatan orang dihormati datang tidak ada masalah. Tapi beliau tidak, menjaga kehormatan majelis, berdiri ke belakang dulu, baru nanti maju. Kemuliaannya majelis tidak didosak sedikit pun. Dan Syekh Abdul Qadir
Dikatakan pernah mengucap kalimat ma marra muslimun ala madrasati illa khaffafallahu anhul adaba yaumal qiyamah. Tidak lewat seorang muslim di depan madrasahku, tempat majelisnya dia, lewat. Kecuali orang tersebut kalau punya dosa, adabnya diringankan sama Allah. Saya kalau kalimat ini saya garis bawahi pertama apa? Masalah tanggung jawab. Kira-kira orang alim itu tahu enggak yang diucapkan apa? Tahu kan? Tahu ya? Dia ngomong A, dia akan bertanggung jawab tentang A ini kepada Allah. Nanti ditanya sama Allah, ya fulan, kau mengucapkan kalimat ini? Nggih, tanggung jawab undi. Dan mereka nggak akan berani main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah ini para alim ulama. Lah mereka mengucapkan sesuatu bakal tanggung jawab. Lah Syekh Abdul Qadir dalam ucapannya pernah mengatakan, tidak seorang muslim lewat di depan madrasahku, seandainya wong niku dosane akeh, adabe bakal diringanno kali Gusti Allah. Kalau yang ndak paham ngomong, wah Abdul Qadir ngawur edan kuwi, kok enake ngatur, emang akhirat duwe edenen, kok iso ngatur ringanan. Bukan itu, Dul. Ini orang yang ahli ibadah dan mereka selalu munajat kepada Allah. Mereka ingin jadi bagian syafaat. Kan yang memberikan syafaat di yaumul qiyamah kan ada 3 tuh. Para nabi, para rasul, syuhada dan ulama. Nah mereka dengan keyakinannya, keberkahan yang Allah berikan, mereka ingin menjadi bagian bisa memberikan syafaat, bantuan yang paling penting di hari kiamat. Dunia ini sepiro sih, gitu loh. Dunia ini sepiro. Akhirat yang lebih dahsyat lagi. Maka dikatakan akhirat itu nanti al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'dhin yauma idzin li ba'duhum li ba'dhin adu illa man rahim. Teman-teman, saudara, kerabat, nanti di yaumul qiyamah mereka tuntut-tuntutan sendiri. Kenapa? Mereka ini ibaratnya di padang pasir kehausan air setetes, rebutan. Pikir iso nyelametke. Begitu nanti mereka di sana gitu akhirat. Kecuali orang-orang yang dirahmati sama Allah. Nah ini orang yang pingin berikan bantuan. Kalau tidak seperti itu, tidak orang istimewa. Nah Syekh Abdul Qadir mengatakan, orang yang lewat di depan madrasahku, adabnya diringankan sama Allah. Kenapa? Dia akan bertanggung jawab dengan ucapan itu. Dan dia tanggung jawabnya semasa hidup apa? Ibadahnya dia minta sama Allah. Nah kami dengar, cuma kan alhamdulillah di kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan ada namanya berkah para alim ulama, ada berkahnya para aulia. Bahkan kita ziarah makomnya aulia, berkunjung ke petilasannya ulama, berkunjung ke madrasahnya, pondoknya, rumahnya untuk mendapatkan berkah. Dan itu benar. Masalah berkah ini kalau saya sering ngambil cerita ya Syekh Abdul Qadir itu. Syekh Abdul Qadir kan pernah diminta satu orang penguasa yang minta sama dia, ya Syekh, saya pingin apel, tapi apel yang tidak ada di Baghdad, jenisnya yang beda, yang manis. Syekh Abdul Qadir, ya khair, gampang. Tangannya gini toh, set, 2 apel dia pegang. Yang satu dikasihin, nih buat kau, yang satu pegang Syekh Abdul Qadir. Subhanallah, yang dipegang Syekh Abdul Qadir, apelnya itu manis, kelihatan ranum, seger, menyenangkan. Yang dipegang orang itu asalnya juga sama, tapi terus berubah, kok kusut, masuk, keluar ulet lagi. Kan nanya, loh Syekh, kok yang ente pegang sama anak pegang jadi beda? Iya Kang, caranya awake dhewe ngono. Iya toh Kang. Tanganku ini aku gunakan untuk taat sama Allah. Tanganku ini aku gunakan untuk ibadah. Tanganku ini aku gunakan untuk nyembah sama Allah. Tidak pernah aku gunakan untuk hal yang buruk. Tidak aku gunakan untuk dosa dan maksiat. Tidak aku gunakan untuk kezaliman. Sehingga apapun yang dipegang tanganku menjadi hal yang keberkahannya diberikan oleh Allah. Sedangkan tangan panjenengan, tangan yang rusak, tangan yang dolim, tangan kehancuran, sehingga apapun yang kau pegang menjadi rusak. Sehingga jadi tobatnya itu Syekh. Jadi tobatnya itu penguasa, akhirnya jadi muridnya Syekh Abdul Qadir, ikut ngaji sama Syekh Abdul Qadir. Ada di manaqibnya Syekh Abdul Qadir.
Kenapa? Nah itu, kita ngambil itu. Ada peninggalannya para aulia, peninggalan para ulama, ada berkah. Kenapa? Dipakai mereka semasa taat kepada Allah. Makanya di pemahaman kami, termasuk guru kami Zainal Habib Umar mengatakan, rumahnya aulia yang masih ada, itu kadang lebih mulia dari makomnya. Lebih mulia dari kuburannya. Lah kok bisa? Karena rumahnya semasa dia hidup ada hawa nafsu. Tapi dia tahan hawa nafsunya jadi hamba Allah. Kalau di kuburan sudah dapat nikmatnya toh. Sehingga kalau ada rumah aulia yang dipertahankan, biasanya orang-orang soleh tetap berkunjung ke tempat itu. Kepetilasannya, mereka lebih senang berkunjung ke situ untuk taat sama Allah, bukan melanggar perintah Allah. Paham nggih? Itu tentang Syekh Abdul Qadir. Tadi sampai kepada Syekh Abdul Qadir ini dimuliakan oleh Allah dengan ucapan itu. Tapi kalau tidak punya sambungan, nggak dapat. Harus punya sambungan. Makanya ajaran kita ajaran sambungan. Baik itu sanad ilmu, sanad ijazah, sanad keberkahan, sanad sambungan. Kalau tidak nyambung, tidak bisa. Kita punya majelis sama dengan punyanya aulia sana, persis plek. Tapi kita tidak punya sambungan, cuma niru. Tapi tidak punya sambungan. Tapi kalau punya sambungan, nyambung. Ibaratnya rantai disambung ketarik. Kalau orang Arab bilang kalau di Maulid Diba itu yang sholatullah ala adkawat kib. Nah itu diibaratkan sama pengarangnya onta. Onta itu kalau yang depan sudah di belakang ditarik sama belakang, ikut ke depan, ketarik semua. Seperti itu, nyambung. Nah diceritakan dari karamahnya Syekh Abdul Qadir, ada seorang yang meninggal, subhanallah, diadab di alam barzah mungkin, disiksa di kuburnya. Subhanallah, Allah bukakan gitu loh. Sehingga sak desa ini jadi masalah. Adab kubur kan aslinya kita tidak tahu seperti apa keadaannya, tidak pernah dengar macam-macam. Mungkin kita pernah ngubur atau kita punya teman atau saudara atau apalah orang yang bedugal rusak ya rak tanah krungu macam-macam. Tapi subhanallah dalam riwayat itu dikatakan adabnya kubur ini orang ini teriak-teriak sampai sak desa krungu. Akhirnya desa ini tidak tentrem. Tidak enak sudah ditinggali. Karena tiap malam atau tiap hari dengar suara orang yang diadab. Akhirnya satu orang sowan ke Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh, Mbok tolong desa saya ini lagi ada masalah. Kenapa? Ini bukan yang handphone ketinggalan di kuburan loh ya, bukan loh ya. Nanti ana sing ketinggalan cik ngaji, ketinggalan cik adzan, niku mboten. Ini memang asli kejadian di dalam manaqib disampaikan, diceritakan. Karena manaqib Syekh Abdul Qadir kan ada dua yang terkenal, tapi banyak juga manaqib yang mungkin dari Baghdad dan macam-macam banyak. Sehingga saat datang, ya Syekh tolong di desa kami ini ada kerusuhan, ada masalah. Kenapa? Ini ada satu teman atau satu warga kami, orangnya ini ya Allah memang dari masa hidupnya ini hancur. Dosanya ini memang sudah tidak ketulungan kalau yang kami ketahui. Ya kami tahu dia tidak pernah ibadah atau apa, tapi dia muslim tapi tidak pernah ibadah. Ini saat ini sudah meninggal dan ceritanya seperti orang yang sedang diadab di alam barzah. Corone awake lho, kena masalah awake dhewe dudu masalah awake dhewe ngawak dhewe ora ngerti. Iya, tapi suaranya terdengar oleh semua. Oh iya. Terus mbok tolong dibantu minta syafaati panjenengan, bantuan panjenengan dongakno. Janjane ndonga kan gampang tuh ya. Tinggal ngangkat tangan kan selesai. Ya toh? Syekh Abdul Qadir nanya, "Lah saya punya sambungan dengan dia enggak?" Wah, saya enggak tahu, Syekh. Dia pernah datang ke majelis saya. Setahu saya enggak pernah, Syekh. Belum pernah sekalipun ketemu sama saya. Setahu saya belum pernah, Syekh. Jadi saya ke desanya panjenengan dia tidak pernah datang. Tidak pernah sekalipun. Dia ikut-ikut itu andil apa-apa? Tidak ada. Kan di sana kan berarti saya punya ada yang ikut ngaji terus murid-murid saya. Dia ikut tidak di pengajian di murid-murid saya itu? Tidak pernah. Kosasi, tidak pernah saya. Jadi tidak ada sambungan sedikit pun. Punya hubungan dengan kemuliaannya Syekh Abdul Qadir. Ibaratnya madrasahnya berarti tidak pernah dilewati selain itu.
Dia enggak pernah ketemu sama saya atau apa gitu, ketemu murid saya? Enggak pernah, enggak tahu. Satu orang yang di belakang teriak, "Ya Syekh, maaf, saya punya cerita, saya punya ada yang mau saya sampaikan." "Nggih, monggo Pak, silakan sampaikan." "Ada apa?" "Anu Syekh, jenengan pernah jalan di desa kami saat datang rombongan dengan murid-murid panjenengan, kan naik kuda, masa dulu kan naik kuda. Itu debunya kan nyebar saya. Dia pas keluar dari rumahnya ngelihat ada apa toh, itu kena debunya panjenengan." Bener, kok saksi? Saya saksinya, saya di situ. Oh, dia kena debunya rombongan saya waktu itu. Iya. Oh ya, ya Allah ringankan sisa kuburnya. Saat itu juga subhanallah diijabah, tidak ada lagi suara. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wali kalau doa cespleng gak bingung, biasa. Karena mereka diberikan sama Allah dan keberkahan mereka tidak mati. Wali mati berkahnya tidak pernah mati. Yang rugi, yang kita ini pernah kumpul dengan wali tidak dapat berkahnya wali. Yang kita ngaku cinta wali tidak dapat berkahnya wali, itu yang kita rugi. Orang kalau tidak kenal wali tidak dapat berkahnya wali, wajar. Tapi yang rugi kalau kita kenal wali nggak dapat berkahnya wali. Maka pernah diceritakan ada satu orang yang merasa dapat kemuliaan dari Allah, berkah dari wali, langsung merasa istimewa. Apa? Satu orang yang dimuliakan sama Allah pernah lihat Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali di masanya. Abu Yazid Al-Bustami, wali besar. Cuma ngelihat jarak jauh, bukan dekat. Jadi Abu Yazid masuk ke daerah Masjid Agung gini, baru datang, kita cuma ngelihat itu dari jauh, tidak berani dekat karena rombongan yang datang orang besar semua. Dia ngeliatin dari jauh. Oh ini Abu Yazid, masya Allah. Wah wajahnya enak dipandang, senang dia, cinta. Duduk atau enggak mau ngejar, enggak, salaman aja enggak. Cinta. Itu sudah bagi dia kemuliaan dari Allah. Dia pulang lewat satu desa ini habis di bencana kemarau panjang. Sampai ternaknya mati, pohonnya pada kekeringan, mati semua, enggak bisa panen, enggak ada, ini rusak desa itu. Ngadakan sholat istisqa, belum ada tanda-tanda hujan. Dia lewat, orang-orang baru pulang gitu ditanya. "Loh, Pak, baru apa, Pak?" "Iki desa ini gini." Nah terus nembe mawon iki baristis kok. Wingi baristis kok tapi urung ana tanda hujan iki diulang lagi insyaallah mugi-mugi den hujan. Oh nggih. Oh nggih. Anu Pak, nek kula badhe nulung-nulung boleh enggak ya? Saya mau ikut-ikut urun. Lah monggo urun apa monggo. Wah, tak urun donga wae. Orang kan ada yang polos kan kayak gitu. Orang lugu polos enggak niat macam-macam, hanya rumangsa pikantuk nikmat ingin urun. Monggo. Angkat tangan dia. Ya Allah, dengan kemuliaan yang ada di kepalaku turunkan hujan saat ini. Subhanallah, langsung mendung, hujan beres. Seneng tak sak desa? Wah, seneng semua. Oh ya Allah, alhamdulillah kabul. Sebagian dari mereka ngeh. Loh, iki wong mau ndonga orang nganggo ayat toh. Orang macam-macam macam-macam, wiritan we ora. Cuma ngangkat tangan, ya Allah dengan kemuliaan kepalaku turunkan hujan. Parani. Mas. Lah ning ndase jenengan ki ana apa Mas ngono. Lah basane awake dhewe kan bahasa kasare kan gitu ya. Ning dasmu ki ana apa? Kok jenengan ngangkat tangan dengan kemuliaan kepalamu turunkan hujan kok dijabah kali Gusti Allah. Jenengan ki sinten? Oh kula mung biasa mawon. Kula ya kali jenengan ya sami, kadang nek salat keset, kadang ya sregep. Ning kula rumangsa dimulyakake kali Gusti Allah. Lah napa? Ini di kepala saya ini. Lah apa? Mata saya ini loh. Lah kenapa? Baru kemarin atau berapa hari yang lalu saya lihat seorang wali min auliyaillah yang dicintai orang-orang, orang soleh. Namanya siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Oh nggih, niku wali. Lah nggih, kula ningali wajah beliau. Saya seneng, saya cinta sama beliau. Subhanallah, kok saya dimuliakan sama Allah. Saya merasa mata saya ini dimuliakan sama Allah. Mung gara-gara kuwi. Ceritane wong sik remen wali dungane mus. Lah kira-kira waline terus piye? Ah nek wali tenan kaya ngono. Wali tenan kaya ngono, tapi nek wali-wali daya iki sing ruwet. Loh contohnya maaf, saya ini kan wali-wali daya termasuk. Saya bisa ngasih tahu jenengan yakin dengan bismillah kabul. Jenengan yakin dadi, tapi nek dan tenan mosok kok enak, mosok gampang banget. Ora dadi. Kan ada cerita itu.
dari zaman di Kiai di Madura kan, si muridnya tidak bisa pulang, suruh baca Bismillah, muridnya bingung, baca Bismillah, Bismillah, dia dengan yakin jalan di atas air, bingung, Kiai ini jajal nyemplung, lah kenapa? Yang ini yakin penuh, yang ini tak jajali, yang biasanya awake dhewe ngono kan senenge ngono, tak jajali mbok menawa, ora ono mbok menawa ngono. Karomah itu bukan mbok menawa, tapi maunah bisa jadi. Jenengan naik motor lali gak nggo helm. Ngarep cegatan. Ya Allah cegatan. Astagfirullah. Bismillah, bismillah, bismillah. Lewat gak diprit. Alhamdulillah aku di karomah ora ono dul. Enek karomah bolak-balik lewat langsung nyegat. Emang awake dhewe ndelalah selamat mungkin wis bar wis ora diurus wis karepmu ngono. Alah cah cilik karepmu selamat. Jadi karomah ini karena istiqomah, dan mereka pun para aulia takut sebenarnya karomahnya dilihat sama orang, takut karena takut mengurangi kemuliaan mereka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau sampai timbul sombong. Maka saya pernah satu pengalaman terakhir, saya pernah pergi dengan satu orang di negeri Hadramaut, satu orang yang tidak tahu belas. Dia ngomong sama saya, tidak tahu belas bab agama. Artinya bab agama ini dia cuma tahu sedikit. Bab tentang amal-amal ini macam-macam, wirid dan macam-macam, apalagi orang soleh, wali, habib, orang soleh, syekh, tidak tahu belas dia ngomong. Saya cerita tentang karomahnya para aulia, terus saya ngomong, kira-kira percaya enggak? Dia yang ngangkat tangan pertama. Saya Habib, sekarang manggil Habib, sekarang saya Habib. Padahal mau aku mbondang Mas Om Dek Dul karepmu. Saya Habib. Jenengan dasarnya apa kok percaya? Habib, setan aja bisa kok. Loh enak ya. Setan aja bisa Habib. Iblis itu bisa kemana-mana. Dan itu musuhnya Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang dicintai sama Allah? Pasti Allah berikan bonus kepada mereka karena mereka dicintai sama Allah, dan karena mereka cinta sama Allah dikasih bonus makin cinta sama Allah, sehingga mereka makin dapat banyak dari Allah. Wah, terangannya doa malahan. Dan tidak ada keterangan pakai ayat, pakai ini, pakai akalnya dia, tapi subhanallah akal yang benar. Nah, yang jadi masalah kita ini loh. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang wali min auliyaillah yang termasuk rujukan, sehingga banyak di kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir. Tujuannya apa? Menyebut nama orang soleh, turun rahmat. Tujuan pokoknya apa? Ambil pelajaran, ambil hikmah, tiruo. Kenapa? Mereka juga manusia, saya juga manusia. Kok mereka bisa dapat? Saya juga bisa dapat. Tapi tirun. Kalau sudah niru, pelan-pelan insya Allah dapat. Karena apa? Pokoknya as-saqi baqi. Yang memberikan Allah, dan Allah selamanya ada dan terus memberikan kepada hambanya yang mau. Makanya di zaman kita ada Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Abbas Munted, Kiai Hashim Asy'ari, dan masih banyak wali-wali yang lain, dari para kiai, para habaib. Mereka dapat kenapa? Mereka mengikuti perjalanan orang-orang yang mulia. Dan Allah kalau ada hambanya yang mengikuti orang yang mulia, maka kemuliaan juga diberi. Nah, kita tinggal mau ngikuti atau tidak. Makanya diharapkan awal dewi kenal kali tiang-tiang soleh, berusaha untuk meneladani. Syekh Abdul Qadir dikatakan riwayatnya 40 tahun tidak pernah tidur. Isya wudu'e gak batal. Dari isya sampai subuh. Padahal ya dari maghrib sampai subuh. 40 tahun. Batal wudu, sholat, ibadah. Wah, hebat ya, ya? Ya hebat. Lah kira-kira kamu iso ora? Ora iso, Beb. Lah sing sithik iso ora? Apa ki, Beb? Ya jajalan maghrib sampai isya. Latihannya gitu. Maghrib isya kan pendek. Maghrib isya bersolat assalamualaikum wiridan bentar. Padha wae. Ndak maju-maju. Maghrib sampai isya zikiran, baca Quran, baca selawat, doa, minta sembah. Tahu adzan isya, subhanallah. Oh, bisa ya? Tak terasa, seperti contoh ini. Kita ngomong saya enggak terasa nih 55 menit. 50 apa menit? Hampir 1 jam ya. Nah, janjiannya kemeng kabeh. Tapi apa ya? Karena asyik. Lah mereka menjalaninya karena asyik berduaan dengan Allah.
Lah nek jenengan pun nglakoni kaya ngono, kok gak bingung ana wali 1000 rakaat tiap malam, khatam Quran, wiritan sewengi sewentuk. Kenapa? Asyik. Nah itu yang kita mau cari, asyik dengan Allah, asyik dengan Nabi Muhammad, asyik dengan para aulia. Insya Allah nggak bakal capek. Semoga Allah memberikan kita keberkahan itu dan jadikan kita orang-orang yang bisa meneladani orang-orang yang soleh sehingga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Satu pertanyaan saja nggih. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya bisa langsung maju ke depan. Ini ada satu pertanyaan menarik, Bib, terkait pada zaman sekarang bagaimana jika kita bercita-cita sebagai atau menjadi wali, Bib? Bagaimana, Bib? Bagaimana jika kita bercita-cita menjadi wali? Terima kasih. Pada zaman sekarang kita bercita-cita jadi wali. Ojo. Kalau saya pesan jangan bercita-cita. Tapi lakonano kebiasaane wali. Nek cita-cita tok rak tekan-tekan. Dan maaf, wali tadi itu cobaannya dahsyat. Cobaan hamba-hamba Allah itu cobaan hamba-hamba yang paling berat. Cobaan hamba itu paling dicintai sama Allah. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Cobaannya paling dahsyat. Fal amsal berikutnya. Nah ini awal dia siap dicoba monggo. Makanya jangan pingin jadi wali ning dalanano dalani kebiasaane wali. Insya Allah jadi wali. Kok dicoba rak kroso. Kenapa? Enak jenengan wis enak kali Gusti Allah. Tapi nek pingin jadi wali dicoba nglimpang. Tapi kalau kebiasaan wali mbok tiru, kok biasa santai. Ana cobaan gurun jalan ya jalan terus. Kenapa? Yang sudah kebiasaan saya. Lah niku subhanallah awake dhewe wis dibiasakno kali guru-gurune awake dhewe. Mujadahan, maulidan, istighosahan, yasin tahlil, dikiran. Niku rak kebiasaane para wali. Maca Quran, ngaji, silaturahim, ziarah. Niku kan kebiasaane para wali. Lah terusno iku. Insyaallah apa? Berkah wali rak ucul. Senajan ora dadi wali, kaya wali, katut dadi rombongane wali. Enak rombongan wae. Enak rombongan. Kurang lebihnya begitu. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk salah seorang saudara kita Mbak Laili Maghriba binti Saifuddin yang sedang sakit, yang insya Allah akan menjalani operasi. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan, kebaikan, kesehatan, dan khususnya kepada guru-guru kita Al-Habib Umar Al-Mutahhar dan juga semua dari guru kita yang sedang sakit, para ulama yang sedang sakit. Allah berikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan diizinkan kumpul lagi dengan kita, dan kita diizinkan mendapatkan keberkahannya dunia sampai akhirat. Binniyati syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih atas pemaparannya. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa, di sini saya selaku MC memohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk yang selanjutnya yaitu doa akan langsung dipimpin oleh beliau yaitu Habib Hasan Al-Jufri. Semoga Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau mendengarkan kepada telinga kami, melihatkan kepada mata kami, menjadikan apa yang di hati dan pikiran kami
tentang kekasih-kekasih-Mu yang mulia, khususnya Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami selalu cinta kepada beliau-beliau ya Allah. Izinkan kami bisa mengikuti dan meneladani beliau-beliau ya Allah, sehingga kelak Engkau kumpulkan kami di dalam surga bersama beliau-beliau ya Allah, bersama semua orang yang kami cintai, semua orang yang kami sayangi ya arhamar rahimin. Allahumma jal hadar rasul karim lana syafi'a warzuqna bi yaumal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la natma'u ba'daha abada waghfirna tahta liwa'ihi da waghfir lana Allahumma walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wa liman ajra hadzal khair fi hadhihi sa'ah wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.